Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar penyakit berbahaya pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah salah satu sistem penting pada tubuh manusia. Nah, apabila terdapat gangguan pada sistem pernafasan, tubuh kita akan mengalami kekurangan oksigen dan tidak jarang karbon dioksida dalam tubuh kita tidak dapat dikeluarkan sehingga kita mengalami keracunan. Nah, berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Yang pertama adalah ISPA, yaitu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. ISPA menyerang bagian atas organ paru-paru. Nah, ISPA ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup mengkonsumsi vitamin C. Ada lagi yang kedua namanya laringitis. Laringitis adalah sejenis radang yang menyerang pada organ pernafasan, yaitu bagian laring. Penderita laringitis pada umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Laringitis biasanya disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun virus. Yang ketiga ada radang amandel, yaitu penyakit yang sama dengan laringitis, akan tetapi amandel menyerang bagian amandel dan tonsil. Pada umumnya, yang mudah terkena penyakit radang amandel adalah anak-anak. Amandel dapat dicegah dengan mengkonsumsi antibiotik. Apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk pengangkatan amandel. Nah, yang keempat ada yang namanya hipoksia, yaitu penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh sehingga mempengaruhi fungsi organ lain. Nah, hipoksia ini dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia atau menghirup udara yang mengandung racun. Nah, penyakit hipoksia dapat diobati dengan cara memberikan oksigen tambahan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai beberapa properti pada tarian daerah. Nah, yang bisa dilihat di gambar 1 adalah itu tarian legong yang berasal dari Bali. Properti yang digunakan yaitu kipas dan baju adat Bali. Untuk gambar kedua yaitu ada tari kuda lumping. Nah, kuda lumping ini berasal dari daerah Ponorogo. Tentunya ada properti yang digunakan. Seperti dilihat di gambar itu propertinya adalah anyaman yang berbentuk kuda. Selanjutnya ada yang namanya tari Pakarena. Nah, tari Pakarena ini berasal dari Sulawesi Selatan dan bisa dilihat juga properti yang menonjol dipakai adalah kipas, sama ya dengan tari legong. Nah, yang keempat ini ada namanya tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari daerah Solok Minangkabau. Nah, properti yang digunakan sudah pasti adalah piring dan baju adat dari Minangkabau. Sekarang kita akan belajar mengenai penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Nah, musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. Tentunya dalam bermusyawarah ada yang namanya kewajiban, tanggung jawab, dan hak kita sebagai peserta di dalam musyawarah. Nah, yang pertama, kewajiban, yaitu kewajiban kita sebagai anggota musyawarah yaitu menghargai pendapat orang lain. Misalnya saat seorang warga yang sedang berbicara, hendaknya warga lain menghormatinya. Salah satunya yaitu menghargai pendapat orang lain dengan tidak memotong pembicaraan warga tersebut ketika warga itu sedang berpendapat. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Nah, perbedaan bukanlah hal yang buruk, melainkan bentuk keberagaman dalam musyawarah yang akan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, selanjutnya kewajibannya adalah mengangkat tangan sebelum berbicara. Ketika kita ingin mengungkapkan pendapat atau saran, kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Tunggulah sampai pemimpin musyawarah mengizinkan kita untuk berbicara. Nah, kewajiban lain yaitu melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Nah, hubungan yang sudah terjalin antar warga itu sangat dekat. Jika
kita menganggap para peserta musyawarah sebagai keluarga yang harus disayangi, dihormati, serta dijaga haknya, maka akan timbul semangat persaudaraan dan rasa saling tolong-menolong. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai anggota musyawarah. Selanjutnya ada yang namanya tanggung jawab kita sebagai anggota peserta musyawarah. Yang pertama, melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. Ketika musyawarah tersebut sudah menghasilkan keputusan, maka kita sebagai warga harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Tujuannya dilaksanakan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, setiap peserta musyawarah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mentaati tata tertib musyawarah. Nah, musyawarah memiliki tata tertib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta. Nah, tata tertib antara lain pelaksanaan musyawarah berlandaskan akal sehat dan hati nurani yang luhur dan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama. Jika para peserta bertanggung jawab mentaati seluruh tata tertib musyawarah, maka kepentingan bersama akan dapat terpenuhi. Selanjutnya tanggung jawabnya yaitu menghargai hasil keputusan musyawarah. Keputusan musyawarah dihasilkan dengan berbagai pertimbangan, misalnya melihat saran dari warga A, warga B, warga C. Nah, jika saran tersebut bukanlah dari saran kita, namun sudah terjadi kesepakatan, maka kita wajib menghargai keputusan itu. Selanjutnya yaitu hak-hak kita sebagai anggota musyawarah. Nah, yang pertama, menyampaikan pendapat atau saran. Setelah warga melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, warga akan memperoleh haknya, yaitu menyampaikan pendapat. Nah, pendapat yang kita sampaikan harusnya menggunakan bahasa yang santun. Selainnya yaitu memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. Nah, misalnya ketika sudah ada keputusan namun belum ketok palu, nah kalau ada yang masih mengganjal di hati kita juga bisa mengkritiknya, menyampaikan kritik. Kalau misalnya kita menyampaikan kritik, sertakan juga alasan kita mengapa kita tidak menyetujui hasil keputusan tersebut. Nah, selanjutnya hak yang terakhir adalah memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Dalam peserta musyawarah itu kita memiliki hak yang sama. Mereka berhak menyampaikan pendapat ataupun saran dalam memutuskan hasil musyawarah. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu bahasa baku. Nah, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di situ ada contohnya, misalnya kata baku di situ ada izin, infeksi, jadwal, sistem, praktik, kwitansi, dan ijazah. Nah, jika selama ini kita menggunakan kata izin menggunakan J, berarti itu kita sedang menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sering juga kita mendengar kata ijazah. Nah, itu juga kita menggunakan kata tidak baku. Yang benar adalah ijazah. Pada pelajaran SBDP kali ini kita akan belajar hal-hal yang harus disiapkan sebelum pementasan tari. Apa saja sih persiapan yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari? Nah, yang pertama adalah pemilihan tarian. Tarian dapat dipentaskan secara perorangan, berpasangan, atau kelompok. Tarian yang dipilih disesuaikan dengan banyak penari yang akan mementaskannya. Selanjutnya, gerakan tari harus dipelajari dan dihafalkan satu persatu. Latihan harus dilakukan secara teratur agar gerak tarian dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah mempersiapkan unsur-unsur pendukung. Nah, unsur pendukung itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama yaitu pemilihan tata busana dan tata rias. Busana dan riasan penari berbeda-beda tergantung pada tarian yang akan dilakukan. Busana dan riasan sangat penting bagi suatu pertunjukan tari. Busana dalam riasan dapat memperkuat makna tarian yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan properti tari.
Properti tari memegang peranan sangat penting dalam mementaskan tari. Properti tari sebaiknya disiapkan sejak awal ketika pemilihan tari sudah dilakukan dan mulai dilakukan latihan agar penari menguasai penggunaan properti. Selanjutnya yaitu unsur pendukung lainnya adalah pemilihan iringan. Iringan sebuah tarian dapat berupa gerakan tubuh atau alunan dari berbagai alat musik. Iringan yang berasal dari gerakan tubuh seperti tepuk tangan dan hentakan kaki. Terus iringan tari dari alunan alat musik dapat mudah disiapkan melalui rekaman audio. Pemilihan iringan juga dapat disiapkan sejak awal untuk mengiringi penari ketika berlatih.